Oke, Swastiastu, Namo Buddhaya. Untuk pengalaman saya dalam spiritual, ya saya kan beragama Buddha. Saya memiliki pengalaman yang begitu terkesan dalam hidup saya. Waktu itu sebelum saya ini ya menikah ya, belum married ya. Karena waktu itu kan mungkin masih apa ya istilahnya pikirannya belum kemana-mana ya, tetap mikir, kita manusia kan berpikir. Waktu itu waktu luangnya itu lebih banyak. Nah, saya itu ikut latihan meditasi di situ. Ketika itu saya diajak seorang donatur ya, namanya Ibu Sherly ya, dari Surabaya juga. Nah, kemudian saya di situ diajak ke mana? Ke Malaysia ya. Itu pertama kali saya pergi ke luar negeri ya. Nah, itu ya namanya diajak, saya mau aja sih ya kan. Dan itu kesempatan yang langka bagi saya. Karena apa ya? Kesempatannya itu ya kita belajar latihan meditasi. Nah, kita sebagai umat Buddha harus mengenal apa itu meditasi. Nah, di sini kita meditasinya itu meditasi Vipassana Bhavana. Meditasi Vipassana Bhavana itu lebih mengenal ke diri kita. Apa itu sih meditasi Vipassana Bhavana? Meditasi Vipassana Bhavana adalah meditasi untuk pandangan terang. Jadi kita melihat ke diri kita, melihat batin kita, ke perhatian-perhatian yang ada dalam diri kita. Ya. Jadi ketika praktek di sana selama 1 bulan penuh, ya 1 bulan penuh, kebetulan di situ itu lingkungannya itu lebih banyak para bante atau biksu. Ya. Nah, saya sebagai umat awam biasa, ada 2 orang ya. Nah, saya mengikuti arahan dari seorang bante atau guru di sini. Memang kita di situ tujuannya meditasi. Ya pas datang pun kita langsung melaksanakan meditasi ya, biasa prepare apa dan sebagainya, dikasih arahan dan sebagainya. Tapi hari berikutnya kita langsung sudah mulai meditasi. Ya. Nah, dalam 1 bulan itu untuk mencapai meditasi itu yang benar-benar saya merasakan ini ketenangan dalam diri kita, terus kita bisa konsentrasi, kita bisa merasakan pas kita duduk tuh kita ya lagi duduk, bukan kita lagi duduk kita mikirnya kemana gitu, enggak. Kalau Vipassana Bhavana kita lebih ke arah memperhatikan diri kita. Nah, pertama yang saya lakukan ya, memang arahnya mudeng gitu, ketika praktek pun kita duduk diem ya, ternyata gangguan-gangguan itu sangat luar biasa, sangat banyak ya. Pemula meditasi itu awalnya itu saya itu sakit bagian kaki, kayak semutan gitu loh ya, semutan tahu ya. Nah itu gelindingan ya kakinya itu sakit, pegel-pegel gitu, terus pantat ya apalagi, waduh pengennya berdiri jalan gitu. Tapi namanya meditasi duduk ya harus duduk, kita harus pusatkan ke duduk kita ya, pas kita duduk ya. Ketika itu ya saya lakukan ya cuma gelisah, aduh mau goyang ke sana, mau kiri, mau berdiri, mau apa, pokoknya nggak karu-karuan lah waktu itu untuk awal-awal ya. Selama waktu 1 hari, 2 hari, sampai 1 minggu saya bisa merasakan apa sih nikmatnya duduk itu seperti apa ya. Itu pada waktu meditasi duduk ya. Setelah duduk kita konsentrasi, mata terpejam ya, terus kita fokuskan ya perhatian kita ke duduk kita ya, ke tempat duduk kita. Kalau kita sadari kita duduk, sedang duduk, nah, kita sadari terus. Terus kalau ada gangguan-gangguan kita abaikan, kita fokus lagi ke ketika kita duduk ya, seperti itu. Kembali lagi ada gangguan lagi, kembali terus menerus seperti itu. Terus setelah kita sudah menikmati duduk, ada gangguan lain, kita fokus yang lain. Ketika kita mengambil istilahnya kita mau berdiri saja, itu ada meditasi. Kalau dalam agama Buddha kita meditasi itu ada yang duduk, berdiri, jalan. Orang kita makan aja kita bisa dikatakan meditasi, yaitu dengan fokus apa yang kita lihat, apa yang kita makan, cara mengambil, cara mengunyah ya sampai menelan, sampai habis, ngambil lagi, itu kita fokus dengan makanan kita yang kita makan ya. 1 poin by step ya,
kita ngambil itu penuh perhatian, ya, konsentrasi itu. Itu hal-hal yang kecil ya. Apapun itu yang kita lakukan, kalau kita melakukan vipassana bhavana itu ya, itu dikatakan meditasi. Kita jalan aja ya, jalan aja itu kita sebenarnya meditasi ya. Kita pusat ke jalan yang ada di depan kita ya. Kadang kan orang jalan sambil lihat kemana-mana gitu ya, itu biasa. Tapi kalau kita melakukan meditasi, kita sudah praktek vipassana, kita itu jalan itu penuh perhatian, nggak bakalan masuk lubang ya, nggak bakalan kesandung dan sebagainya. Kalau kita sudah mempraktekkan vipassana itu sendiri ya. Ya dalam 1 bulan itu ya manfaatnya memang luar biasa. Setiap saya melakukan sesuatu itu, mau mandi pun, mau makan, mau apa aja, tetap konsentrasi ke perhatian kita ya, fokus dengan itu semua ya. Memang kalau meditasi itu harus suasana itu mendukung ya. Kalau mungkin di rumah kita banyak orang dan lain sebagainya ya, kita butuh latihan yang ekstra ya. Untuk pemula kita harus memang lari ke tempat-tempat yang tidak ramai ya, ada gurunya itu pasti ya. Makanya ketika saya diajak ke sana itu, wah, kesempatan ini, saya ingin sekali kalau latihan seperti itu. Tapi ya dalam latihan itu memang banyak hal yang saya dapatkan ya, ketika setelah dari Malaysia itu, dari latihan vipassana itu. Setelah balik ke Indonesia, saya mencoba untuk mempraktekkan ya. Tapi apa yang terjadi? Karena lingkungannya itu udah kurang mendukung, ya kembali lagi kadang, waduh, kok kayak gini ya ternyata ya. Bener, situasi dan kondisi itu harus mendukung. Kalau tidak ya itu kita udah kayak orang biasa lagi, kurang memfokuskan atau mengkonsentrasikan pikiran kita atau perhatian kita, ya. Nah itu perlu dicas lagi, ya. Nah itu makanya kalau latihan meditasi itu, kalau dari dasar itu harus punya guru ya, tempatnya sejuk, tenang, jauh dari keramaian kalau mau belajar meditasi. Tapi nanti ketika kembali lagi ke tempat keramaian ya tetap latihan, cuman kadang eling, kadang enggak, itu wajar manusiawi. Tapi tetap kita nanti berapa bulan kemudian tuh harus dicas lagi. Latihan cari tempat suasana yang baru, harus seperti itu ya. Terus menerus. Kalau nggak seperti itu ya bakalan kita tuh apa sih? Ya pikirannya sering gusa-gusu gitu ya, kesusu gitu ya, buru-buru mau mengerjakan apa tuh buru-buru. Tapi kalau kita udah mengenal vipassana bhavana, kita lebih melihat ke dalam diri kita, bagaimana sih cara mengatasi semua yang ada di lingkungan sekitar. Itu aja sih pengalaman spiritual, mungkin banyak sih ceritanya dari A sampai Z, mungkin yang poinnya saya dapat dari pengalaman spiritual saya. Terima kasih.